Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arian Jalang Sekar, NPM 171072. Di sini saya akan mempresentasikan tema saya yang berjudul Peranan Naik Audit di Kantor Depan The Alana Hotel Surabaya. Di sini saya juga akan menjelaskan apa sih pariwisata itu. Industri pariwisata saat ini mempunyai andil yang besar dalam perekonomian Indonesia. Pariwisata adalah bagian macam kegiatan wisata yang didukung fasilitas serta pelayanan yang disediakan masyarakat setempat, sesama wisatawan, pemerintah dan pemerintahan daerah dan pengusaha. Perkembangan di sektor pariwisata ini memiliki pengaruh yang besar pada industri perhotelan. Jadi maksudnya pariwisata sendiri itu tidak bisa berdiri sendiri tanpa adanya industri perhotelan. Dan hubungan antara pariwisata dan perhotelan itu sangatlah besar atau sangat ketat. Jadi di mana ada wisata juga harus ada hotel. Di sini saya juga akan jelaskan tentang apa sih hotel itu. Hotel adalah pengusaha penyediaan akomodasi berupa kamar-kamar di dalam suatu bangunan yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan dan fasilitas lainnya secara harian dengan tujuan memperoleh keuntungan. Jadi maksudnya hotel itu tidak hanya menjual kamar aja, tapi ada makanan, minuman, dan fasilitas lainnya seperti gym, spa, kolam renang, dan lain sebagainya. Usaha pada bidang perhotelan mempunyai ciri khas khusus, yaitu gabungan antara menjual produk nyata, tangible atau terlihat, contohnya seperti kamar, makanan dan minuman, dan pelayanan lainnya. Dan intangible, tidak terlihat, contohnya seperti keramahan, kecekatan, sopan santun, dan lain sebagainya. Hotel mempunyai bagian-bagian khusus yang memiliki tugas dan tanggung jawab di dalam menjalankan operasional. Salah satu departemen yang memiliki peran penting yaitu kantor depan. Kantor depan adalah front office. Kantor depan terletak di bagian depan, tepatnya di area lobi, dan merupakan departemen paling sibuk dan paling penting di hotel. Jadi di hotel sendiri itu ada beberapa departemen, tapi yang saya pilih itu adalah kantor depan. Kantor depan adalah juga disebut front office. Kantor depan hotel merupakan salah satu departemen yang langsung memberikan pelayanan kepada tamu, dimulai dari calon tamu mengadakan pemesanan kamar sampai tamu check out. Jadi kantor depan atau front office dia itu pelayanan langsung kepada tamu. Jadi ada tamu check in, dia langsung melakukan registrasi dan sampai tamu check out. Jadi salah satu departemen yang sangat penting di hotel. Untuk kantor depan sendiri memiliki beberapa section, yaitu resepsionis, reservation, telepon operator, bellboy, dan front desk agent. Front desk agent bisa disebut dengan night audit jika dia bertugas pada malam hari sampai siang. Jika dia bertugas malam hari sampai pagi hari itu disebut night audit. Night audit adalah front desk agent yang bertugas pada malam hari pukul 23.00 sampai pukul 07.00. Jadi night audit itu merupakan front desk agent, tapi shiftnya shift malam sampai shift pagi. Night audit adalah proses kontrol di mana aktivitas keuangan akun tamu terorganisir, terkontrol dan seimbang. Proses ini memeriksa biaya setiap departemen. Di sini saya juga akan menjelaskan tanggung jawab night audit. Seorang night audit bertanggung jawab membuat ringkasan laporan pendapatan harian. Laporan dibuat berbentuk laporan tentang tingkat hunian kamar atau room sales recapitulation, yaitu laporan yang isinya presentasi tingkat hunian kamar dan pendapatan atau pemasukan yang diperoleh oleh penjualan kamar. Jadi maksudnya seorang night audit itu setiap harinya harus membuat laporan tentang tingkat hunian kamar. Jadi seumpamanya hari pertama tingkat hunian kamar kita ada 50%. Jadi kita sebagai night audit harus membuat laporan ya di hari itu tingkat hunian kamar kita 50%. Jadi kita berlaporan. Untuk di hari berikutnya, hari kedua, tingkat hunian kamar kita ada 100%. Jadi kita harus tetap buat laporan. Jadi semuanya di hari pertama seumpama night audit tidak melakukan laporan itu, tapi dilakukan laporan hari pertama dilakukan di hari berikutnya, itu sebenarnya tidak boleh. Jadi setiap harinya harus ada laporan untuk tingkat hunian kamar. Membuat atau menyusun laporan room sales recapitulation dibuat setelah resepsionis melakukan closing.
Room sales recapitulation merupakan laporan yang sangat penting bagi front office manager untuk membuat konsep atau perencanaan dan hasil yang berhubungan dengan langkah-langkah untuk memaksimalkan pemasukan atau pendapatan. Di sini saya juga akan menjelaskan tentang peranan neck audit Dalana Hotel Surabaya. Yang pertama, peranan neck audit memperbaiki dan melengkapi semua posting dan transaksi yang salah masuk sebelum hotel tutup buku pada hari itu. Karena itu mereka secara rinci mengecek setiap transaksi untuk mencari kesalahannya. Yang kedua, audit malam harus sudah terbiasa dengan sumber-sumber transaksi dan sistem pembayaran yang berlaku di kantor depan. Yang ketiga, neck audit juga menghitung jumlah keuntungan dari perolehan kamar, mencari rata-rata tingkat hunian kamar dan standar operasional lainnya sesuai dengan data statistik. Audit malam bekerja di kantor bagian belakang back office pada kantor depan. Menyatakan tutup buku pada hari itu adalah tugas akhir dari neck audit malam setelah semua pemeriksaan posting, transaksi, dan kesalahan-kesalahan akunting lainnya diperbaiki dan telah mencapai balance. Yang dimaksud tutup buku adalah menutup semua transaksi yang terjadi pada hari itu, lalu dibuatkan laporannya. Setelah proses end of day, tidak boleh ada transaksi yang posting. Bila ada juga, akunnya akan masuk pada hari atau tanggal berikutnya. Ini maksudnya jadi setiap tutup buku, jadi tidak boleh ada posting yang masuk. Jadi semua ada posting yang masuk pada hari itu, pada saat kita laporan tutup buku, jadi posting yang masuk hari itu akan masuk pada hari berikutnya. Dokumen transaksi dapat digunakan sebagai alat untuk mengecek silang posting. Hal ini dikenal dengan istilah cross-referencing. Hotel akan memasukkan transaksi tamu berdasarkan dokumen yang ada. Misalnya, apakah pembayaran itu melalui cash atau pen out. Di sini saya juga akan menjelaskan tentang langkah-langkah kerja yang dilakukan oleh audit malam, yaitu melengkapi semua posting masuk. Maksudnya itu, jadi setiap neck audit itu harus melengkapi semua posting masuk. Jadi semuanya posting-posting yang masuk itu harus kita kerjakan. Jadi jangan semuanya ada posting 10 posting nih, tapi yang dikerjakan hanya seberapa aja. Jadi tidak boleh kayak gitu. Jadi harus seluruhnya posting yang harus dikerjakan atau dilengkapi. Yang kedua, memperbaiki perbedaan status kamar sehingga tidak ada kesalahan. Ini maksudnya kayak seumpama front office sama housekeeping itu biasanya ada perbedaan status kamar. Seumpamanya di front office status kamarnya sudah vacant clean, tapi di housekeeping masih vacant dirty. Jadi bagaimana sih cara kita untuk menyamakan status kamar antara front office dan housekeeping. Melakukan balancing, membuat jumlah yang sama antara debit atau kredit pada semua outlet yang melakukan transaksi dengan tamu. Jadi maksudnya semua outlet yang melakukan transaksi dengan tamu itu, contoh saya pakai contoh 2 ya. Dari front office, dia kan melakukan transaksi pada tamu dengan langsung. Yang kedua sama restoran, F&B service, dia melakukan transaksi tamu langsung. Jadi kita melakukan jumlah antara semua outlet yang melakukan transaksi dengan tamu, seperti itu. Yang keempat, melihat kebenaran harga kamar diposting yang diposting ke dalam kamar. Jadi kita harus mengecek ulang apakah harga kamar itu sesuai dengan harga yang akan dijual, gitu. Yang kelima, posting harga kamar ditambah pajak. Jadi setiap hotel, standar hotel itu emang semuanya kita tidak bisa menjual harga kamar dengan harga bersih. Jadi harus ada pajaknya. Manapun hotel pasti ada pajaknya, gitu. Mempersiapkan laporan harian, mencatat pembayaran uang muka, membuat backup laporan, dan mendistribusikan laporan ke bagian yang bersangkutan. Maksudnya mendistribusikan laporan ke bagian bersangkutan, maksudnya kayak kita membuat laporan tapi harus kita sampaikan ke bagian yang bersangkutan, semuanya departemen lain atau ke section lain, kayak gitu. Dan di sini saya akan kasih contoh, yaitu data uraian tugas neck audit Dalana Hotel Surabaya. Di sini saya akan melihatkan dari poin 1 sampai poin 10. Itu adalah uraian tugas neck audit Dalana Hotel Surabaya. Jadi kayak poin pertama,
menulis buku absensi. Poin kedua, menghitung petty cash dan tulis di buku laporan petty cash. Ketiga, briefing dengan resepsionis. Keempat, memeriksa kelengkapan identitas tamu. Kelima, memeriksa biaya dan deposit ke akun utama. Kelima, memeriksa touring tag dan pada bil tamu. Keenam, transfer biaya dan deposit ke akun utama. Ketujuh, charge biaya City Ledger. Ke-8, membuat checklist naik audit. Ke-9, melakukan wake up calls. Ke-10, memeriksa semua pekerjaan yang telah dikerjakan. Jadi ini adalah contoh data uraian tugas naik audit The Alana Hotel Surabaya. Jadi kalian bisa lihat dari poin pertama sampai poin ke-10. Di hari pertama tidak dikerjakan, ternyata yang tidak dikerjakan ada di poin ke-9 dan ke-10. Jadi kalian juga bisa lihat di hari pertama itu yang tidak dikerjakan itu poin ke-9 dan poin ke-10. Untuk hari kedua yang tidak bisa dikerjakan itu poin kedua, ke-6, ke-9 dan ke-10. Untuk poin ketiga yang tidak dikerjakan itu poin ke-9 dan poin ke-10. Untuk hari keempat itu yang tidak dikerjakan itu poin ke-9 dan poin ke-10. Jadi kayak gitu. Itu maksudnya ternyata di data uraian tugas naik audit itu masih belum ada yang dikerjakan semua sama naik audit. Jadi setelah saya melihat data uraian tugas naik audit di Alana Hotel Surabaya, ada permasalahan dan penyelesaian naik audit di Alana Hotel Surabaya. Jadi untuk permasalahannya yaitu setelah melihat data uraian tugas naik audit, saya menemukan beberapa kesalahan dari naik audit, seperti tidak semua uraian pekerjaan dikerjakan dengan baik. Jadi seperti yang saya jelaskan tadi, kalian bisa lihat kembali ke daftar data uraian tugas naik audit, ternyata tidak semua dikerjakan oleh naik audit. Yaitu berdasarkan masalah tersebut, saya menduga terjadinya kesalahan pada proses naik audit. Maka kesalahan tersebut seharusnya tidak terjadi secara terus-menerus sehingga tidak menyusahkan pihak departemen lain. Dan untuk penyelesaiannya, menurut saya mengadakan evaluasi agar naik audit lebih paham tentang standar operasional, prosedur, dan mengetahui kesalahan masing-masing agar tidak mengulangi kesalahan tersebut. Jadi menurut saya kalau udah ada kesalahan tersebut, jadi bagaimana sih kita bisa melakukan evaluasi untuk biar naik audit itu paham apa sih kesalahan kita, kayak gitu. Jadi kapan sih dilakukan evaluasi? Jadi melakukan evaluasi itu sehabis kerja atau enggak 1 minggu 1 kali atau enggak 1 bulan itu 3 kali. Jadi evaluasi itu harus ada buat naik audit itu lebih paham apa sih kesalahan mereka. Jadi seumpama nih data uraian tugas naik audit itu kan ternyata ada yang tidak dikerjakan sama naik audit, tapi kita tidak melakukan evaluasi. Jadi ya wis udah bodo amat gitu. Jadi nggak ada evaluasi, jadi mana tahu kita kesalahan-kesalahan naik audit. Jadi meskipun kayak gitu kita harus mengadakan evaluasi. Jadi biar naik audit itu paham dan tahu apa sih salah mereka itu. Jadi biar tidak ada kesalahan lain di berikut-berikutnya pekerjaan naik audit. Jadi kayak gitu. Jadi itulah tadi presentasi saya untuk menjelaskan peranan naik audit di kantor depan The Alana Hotel Surabaya. Mungkin sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan. Saya ucapkan terima kasih. Dah.